teman-teman. Di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang alasan penghapus pidana dan dosen pengampu yaitu Pak Bagus Rahmanda, SHMH. Pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Miranda Angelina, yang kedua ada Fauzan Asmi Hasibuan, yang ketiga ada Salma Putri Ayufia, yang keempat ada Muhammad Rehan, dan yang kelima ada Dina Oktaviani. Apa itu alasan penghapus pidana? Alasan penghapus pidana adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. Diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Apa aja sih asas-asas alasan penghapus pidana? Menurut J.E. Sahed Tevi dan Agustinus Pohan, terdapat 3 asas, yaitu yang pertama ada asas subsidiaritas, yang artinya ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum. Yang kedua asas proporsionalitas, yang artinya ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela. Yang ketiga ada asas culpa in causa, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. Dasar atau alasan penghapus pidana secara umum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu alasan pembenar dan yang kedua alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu tidak dipidana seseorang disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan. Yang kedua alasan pemaaf yaitu tidak dipidana seseorang yang disebabkan tidak sepantasnya orang itu dicela atau tidak sepatutnya dia disalahkan. Jenis-jenis alasan pembenar dalam KUHP. Yang pertama ada keadaan darurat, terdapat pada pasal 48 KUHP. Dijelaskan bahwa apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika tidak ada cara lain dan kepentingan dilindungi secara objektif lebih tinggi. Contoh, seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang terhanyut, sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang berenang. Yang kedua yaitu pembelaan terpaksa. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP disyaratkan hal-hal yang dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Yang pertama yaitu ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga. Yang kedua, serangan itu bersifat melawan hukum. Yang ketiga, pembelaan merupakan keharusan cara. Yang keempat, pembelaan adalah patut. Yang ketiga yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang terdapat pada pasal 50 KUHP, yang artinya untuk melakukan kewajiban hukumnya seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan. Contoh, seorang jurusita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, di mana pada dasarnya menyimpan perabot di jalan itu dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana. Dan yang keempat yaitu menjalankan perintah jabatan yang sah, terdapat pada pasal 51 KUHP. Jenis-jenis alasan pemaaf dalam KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab, diatur pada pasal 44 KUHP. Pasal ini membedakan pertanggungjawaban dari 2 kategori, yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal, namun kemudian hari muncul kelainan jiwa. Yang kedua, daya paksa, diatur pada pasal 48 KUHP. Daya paksa adalah setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Contohnya, sebuah kapal tenggelam ada 2 penumpang berpegang pada papan yang sama, namun papan itu hanya bisa menahan 1 orang. Karena takut mati tenggelam, maka salah seorang mendorong yang lainnya. Yang ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur pada pasal 49 ayat 2 KUHP, dibagi menjadi 2. Pertama, harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi di mana pembelaan raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Tetapi kalau orang dapat menghindar dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan.
Yang kedua, pelampauan batas dari keharusan pembelaan harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. Kegoncangan jiwa yang hebat dapat mencakup berbagai emosi seperti takut, marah, dan panik yang bisa saja tidak disebabkan serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba. Demikian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.